Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Andini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai carkol atau arang. Kita pasti sering mendengar tentang salah satu media ini. Bentuknya berwarna hitam, ada berbentuk balok, dan ada juga yang berbentuk bubuk. Nah, seperti yang kita ketahui, manusia mulai menggambar pada dinding gua sebagai bentuk hasil pencapaian dalam berburu. Itu manusia gua ya. Peneliti mulai menemukan bahwa adanya kandungan arang pada lukisan dinding tersebut, seperti yang ditemukan pada beberapa stensil tangan negatif di dinding-dinding gua yang memiliki kandungan karbon. Lukisan dinding gua tersebut berasal dari 4000 tahun sebelum Masehi dan dianggap oleh banyak orang sebagai lukisan pertama. Ini membuktikan bahwa arang digunakan pertama kali pada dinding gua sebagai media menggambar. Pada awal Renaissance di abad ke-15, arang digunakan oleh sebagian besar seniman, termasuk Old Masters, untuk membuat sketsa awal pada lukisan di dinding dan lukisan panel. Dalam late Renaissance, pada awal abad ke-16, seniman seperti Michelangelo akan menggunakan arang dan kapur untuk menggambar di atas kertas besar. Mereka akan menusuk untuk melubangi garis di sepanjang garis sketsa mereka. Untuk sketsa awal karya yang lebih permanen, latihan menggambar, studi cepat, dan penggunaan lainnya oleh seniman adalah tipikal arang pada tahun 1980-an. Selama zaman Renaissance, arang dan pena biasa digunakan untuk menggambar. Karena kecenderungan arang yang menghasilkan noda, arang tidak digunakan lagi sebagai media yang sah, tetapi sebagian besar untuk menguraikan sketsa awal yang dapat dicat. Hanya pada abad ke-20, arang mulai digunakan sebagai media seni sendiri. Albert Dürer misalnya, dia adalah salah satu seniman terkemuka yang secara teratur menggambar dengan arang untuk menggambar potret. Sang Kesatria, Kematian, dan Iblis adalah salah satu karyanya yang sangat bagus dalam menggunakan arang. Selama dekade itu, media serbaguna ini akhirnya mulai diterima sebagai media seni yang signifikan. Hingga pada saat ini, arang hadir dalam beberapa bentuk berbeda untuk seniman. Ada yang berbentuk bubuk, potongan, blok, silinder yang dikompresi seperti pensil dan tongkat. Ada perbedaan penggunaan atau asal-usul dari pembuatan arang, yaitu dari kayu anggur dan kayu dari pohon willow. Arang yang dihasilkan dari pohon willow akan lebih hitam dan pekat dibandingkan arang yang dihasilkan oleh pohon anggur. Ada dua jenis produk arang di pasaran, yaitu kompres kalkol dan arang bubuk. Kompres kalkol memiliki struktur yang sangat mirip dengan pastel kapur. Produk ini adalah bubuk arang yang disatukan dengan pengikat permen karet atau linin. Oleh karena itu, produk ini sangat bagus untuk detail
pada gambar dengan garis-garis halus dan tekstur, berupa bentuk tongkat atau bentuk pensil yang lebih populer. Arang yang terkompresi akan menghasilkan warna lebih gelap, yang lebih kuat, dan garis yang terkontrol. Tongkat dibentuk dari arang bubuk, yang seperti namanya dikompres dengan pengikat menjadi tongkat berukuran secara konsisten. Kemudian ada arang bubuk. Kebalikannya dari arang yang dikompres, arang bubuk mempunyai tekstur yang lebih halus seperti debu. Arang bubuk biasa digunakan dengan media kuas, cat, atau kain sebagai penggunaannya. Dan arang bubuk dikenal lebih berantakan dibanding dengan arang yang sudah dikompres. Serbuk arang dapat digunakan untuk membuat naungan yang lebih lembut dan halus, seperti pada kulit atau latar belakang yang tidak aktif. Ini dapat diterapkan dengan kuas, seperti yang tadi saya katakan, dengan kuas atau aplikator lain, bahkan jari, untuk memblok area yang lebih luas dan lebih cepat. Dan arang bubuk juga dapat dihapus dengan mudah seperti pada arang umumnya. Penggunaan media arang sering atau mudah sekali terhapus karena teksturnya yang ringan pada kertas. Para seniman menggunakan media semprotan fiksatif atau yang disebut dalam pasaran seperti spray, semprotan hairspray, begitu, untuk menjaga gambar mereka tidak tergores atau tidak mudah pudar. Alternatif yang lebih ekonomis, tidak berbahaya, biasanya adalah hairspray, menggunakan merek-merek yang lebih murah dan terjangkau. Berikut ulasan yang saya berikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.